Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat. Alhamdulillah. Coba lihat di sekitarannya ada sampah atau enggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut belajar pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai materi pelajaran hari ini, Umi akan mengabsen terlebih dahulu. A2 Sipa, Hadir Umi. Khairunisa Zahra. Alhamdulillah, berarti hadir semua. Umi mau nanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Umi. Iya, apa sih Pak? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke materi baru. Yang membaca buku tadi malam pasti tahu apa materi kita pada pagi hari ini. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Iya, sejarah betul. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Menjelaskan yang tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika umur berapa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul? Iya, berapa sih Pak? Menginjak 40 tahun. Iya, pada usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 690 Masehi. Di mana masa itu Nabi Muhammad sedang bersemedi atau menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad baca. Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril pun mengulangnya kembali, bacalah. Lalu Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Ketika turun ayat itu, Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun wahyu tersebut menandakan Nabi SAW baru diangkat menjadi nabi. Beberapa saat kemudian, tepatnya setelah turun wahyu Allah untuk memantapkan hati Nabi Muhammad, Jibril datang menyampaikan wahyu sebagai perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah ilahi kepada manusia. Wahyu itulah terdapat pada surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Alasan yang kedua yaitu substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum masuk ke strategi, Umi mau bahas dulu substansinya. Siapa yang tahu apa saja substansinya? Ya, silakan Jara. 1. Memperbaiki akhlak manusia Mekah yang mengalami dekadensi moral seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, minum khamar dan berzina. 2. Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan karena agama berhala, menyembah patung-patung. 3. Menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Stop Jara. Coba Sipa. Mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat kepercayaan dan upacara keagamaan. Yang dibacakan oleh Sifa dan Zahra itu benar, substansinya tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan sabar, ikhlas, tegas. Beliau berdakwah
tanpa memaksakan kehendak dan berlaku lemah lembut, tidak kasar. Dia menyebarkan agama Islam itu secara perlahan-lahan. Dalam melakukan dakwahnya, beliau menggunakan strategi. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Umi ada tayangan videonya. Kita lihat bersama-sama tayangan video ini. Lihat videonya. Saat itu Nabi Muhammad telah berusia 40 tahun ketika ia menerima wahyu pertamanya. Seperti biasa, Nabi Muhammad sedang berdiri di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril sambil berseru, "Bacalah." Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat tersebut dan jawaban yang sama pun keluar dari mulut Rasulullah. Sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu isi surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat, keponakan, dan paman-pamannya. 4 orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid. Kemudian, turunlah ayat yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan pertama kali dilakukan di Bukit Safa. Dalam dakwahnya, Nabi Muhammad mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum kafir Quraisy yang mendengar dakwah Nabi Muhammad tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustakannya, mengejek, dan bahkan melempari Nabi dengan kotoran. Yang mendustakan Nabi pada saat itu adalah Abu Lahab dan istrinya, dan juga Abu Jahal. Banyak penduduk Mekah yang menentang dan mengusir Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau masuk Islam, mulai dari masalah teknologi, dan sosial, hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam maka apa yang mereka miliki akan hilang. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai cara mereka tempuh untuk mempraktikkan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah, mulai dari penyiksaan, ancaman pembunuhan, hingga tawaran hidup. Semua upaya kaum kafir telah dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya. Lalu, apa yang terjadi setelah 13 tahun itu? Apakah Nabi masih berdakwah di Mekah? Ataukah Nabi berhijrah ke suatu tempat? Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman. Setelah melihat video tadi, sekarang mau tanya, ada berapa strategi yang dilakukan Nabi Muhammad? Ada dua. Pertama, ia menyiarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, secara terbuka. Pertama itu dakwah secara sembunyi. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Dakwah ini dilakukan kepada keluarga terdekat. Siapa aja keluarga terdekatnya? 4 orang keluarga terdekatnya. Khadijah, istrinya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Terus itu Zaid bin Harisah, Zaid bin Haris. Terus keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat yang memerintahkan agar dakwahnya secara terang-terangan. Siapa yang bisa membacakan ayat tersebut? Iya, silakan Sipa, bacakan ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasdaq bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Terima kasih kepada Sipa telah membacakan ayat tersebut.
secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad, yaitu siapa yang tahu? Di Bukit Sofa. Dalam dakwahnya itu, Nabi Muhammad menyuruh kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Kaum Quraisy yang mendengarkan dakwah Nabi, dia tidak percaya. Dia tidak percaya mendengar dakwah Nabi, tidak percaya sama sekali. Bahkan mereka mendustainya, mengejeknya, melemparnya dengan apa? Dengan kotoran. Bahkan yang mendustainya lagi adalah Abu Jahal beserta istrinya. Nabi yang secara terang-terangan ini banyak penduduk kota Mekah atau masyarakat Mekah yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang udah Umi jelaskan dari sejarahnya, substansi dan strateginya? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Zahra. Ketika menginjak usia 40 tahun, tepatnya malam 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi, di waktu Muhammad SAW sedang berkontemplasi di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu dan menyuruh Muhammad SAW untuk membaca, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Ya, Saudara Zahra yang telah memberikan kesimpulan pelajaran pagi kita hari ini. Mungkin ini yang dapat Umi sampaikan. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk tugasnya, buka bukunya halaman 30. Itu pilihan berganda dan esainya diisi. Minggu depan Umi kumpul, harus siap semuanya. Jangan gak ada yang siap. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Umi ucapkan terima kasih kepada anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.